Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwanuddin. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen semester 3 kelas RA8. Dengan tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Teguh Setiadi. Berbicara tentang ekonomi, mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa ini adalah sesuatu hal yang rumit. Tapi sebenarnya teori ekonomi membantu kita memahami hal-hal sederhana, seperti mengapa harga barang bisa naik atau turun, bagaimana orang memutuskan untuk membeli sesuatu, atau bagaimana perusahaan menentukan jumlah barang yang harus diproduksi. Sebagai mahasiswa, saya merasa bahwa teori ekonomi sangat penting karena memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat dan negara membuat keputusan dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Dengan memahami teori ini, kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam memahami kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam video ini saya akan membahas sedikit tentang ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ekonomi yang fokusnya mempelajari perilaku individu atau kelompok dalam suatu perekonomian, seperti rumah tangga, perusahaan, atau pasar tertentu. Dalam ekonomi mikro, kita mencoba memahami bagaimana keputusan dibuat oleh individu atau pelaku ekonomi kecil. Beberapa yang dipelajari dalam ekonomi mikro. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Bagaimana harga barang ditentukan oleh jumlah yang diminta pembeli atau jumlah yang ditawarkan oleh penjual. Yang kedua, produksi dan biaya. Bagaimana perusahaan mengelola sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa yang biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, harga barang. Bagaimana suatu barang ditentukan di pasar. Yang keempat, keseimbangan pasar. Saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Yang kelima, teori konsumen. Bagaimana orang memutuskan apa yang mereka beli berdasarkan pendapatan dan harga. Contohnya ekonomi mikro. Misalkan harga cabai naik karena stok di pasar berkurang, atau sebuah perusahaan memutuskan menaikkan produksi saat permintaan tinggi. Terus ada juga ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang fokus mempelajari perekonomian secara keseluruhan atau dalam skala besar, seperti negara atau dunia. Ada juga ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang fokus mempelajari perekonomian secara keseluruhan atau dalam skala besar, seperti negara atau dunia. Ekonomi makro melihat gambaran besar dan mempelajari bagaimana semua elemen dalam ekonomi bekerja sama. Beberapa yang dipelajari dalam ekonomi makro. Yang pertama, pendapatan nasional. Total pendapatan yang dihasilkan oleh suatu negara, seperti produk domestik bruto atau PDB. Yang kedua, inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, ada pengangguran. Jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari kerja. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Seberapa cepat perekonomian suatu negara berkembang. Yang kelima, kebijakan pemerintah, seperti kebijakan fiskal atau pengeluaran negara dan pajak, dan kebijakan moneter atau pengaturan uang oleh bank sentral. Contoh dari ekonomi mikro adalah pemerintah menaikkan pajak untuk mengurangi inflasi, atau negara mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dalam setahun. Di sini juga ada elastisitas permintaan dan penawaran. Adalah konsep dalam ekonomi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan akibat perubahan harga barang tersebut. Yang pertama, elastisitas permintaan.
Elastisitas permintaan mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Jika harga barang tersebut berubah, ada dua jenis elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan atau lebih besar dari satu. Jika harga barang naik sedikit, jumlah yang diminta akan turun secara signifikan. Contohnya, barang mewah atau barang yang memiliki banyak pengganti. Elastisitas permintaan atau kurang dari satu. Contohnya, jika harga naik, jumlah barang yang diminta hanya turun sedikit. Biasanya barang-barang kebutuhan pokok seperti garam, beras, dan lain-lain. Elastisitas permintaan atau persis satu. Perubahan harga menyebabkan perubahan yang sama pada jumlah barang yang diminta. Terus ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, kesediaan barang. Semakin banyak barang pengganti, semakin elastisitas permintaan barang tersebut. Yang kedua, besar kebutuhan. Barang yang sangat dibutuhkan atau seperti obat cenderung memiliki permintaan yang inelastis. Yang ketiga, waktu. Semakin lama waktu yang diberikan, semakin elastisitas permintaan. Yang ketiga, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Jika harga barang tersebut berubah, sama seperti elastisitas permintaan. Elastisitas penawaran juga bisa elastis atau inelastis. Elastisitas penawaran, jika harga naik, produsen akan menambah jumlah barang yang ditawarkan secara signifikan. Elastisitas penawaran inelastis, jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan hanya sedikit bertambah. Biasanya terjadi pada barang-barang yang produksinya terbatas. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, kemampuan produksi. Jika produksi barang bisa ditingkatkan dengan mudah, penawaran akan lebih elastis. Yang kedua, waktu. Semakin lama waktu yang tersedia, semakin elastis penawaran karena produsen bisa menyesuaikan lebih banyak. Yang keempat, sumber daya. Ketersediaan bahan baku atau sumber daya lain dapat mempengaruhi elastisitas penawaran. Di sini juga ada masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah segala hal yang berhubungan dengan cara memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Intinya, masalah ekonomi terjadi karena kita harus memilih bagaimana menggunakan sumber daya yang ada secara bijak untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Ada tiga masalah utama dalam ekonomi. Yang pertama, misalkan apa yang akan diproduksi. Ini berkaitan dengan memilih barang dan jasa apa yang akan diproduksi dengan sumber daya yang ada. Misalnya, apakah lebih baik memproduksi makanan atau pakaian? Nah, yang kedua, bagaimana cara memproduksi? Setelah memilih barang atau jasa yang akan diproduksi, kita perlu memutuskan bagaimana cara memproduksinya. Apakah menggunakan mesin atau tenaga kerja manusia, dan apakah proses produksinya efisien. Nah, untuk siapa barang atau jasa itu diproduksi, ini berkaitan dengan bagaimana barang dan jasa dibagikan kepada masyarakat, siapa yang akan mendapatkan barang atau jasa tersebut. Apakah mereka yang mampu membayar ataukah ada cara lain untuk membagikannya. Secara keseluruhan, masalah ekonomi berhubungan dengan bagaimana cara mengatur dan menggunakan sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Di sini juga ada teori permintaan dan penawaran. Yang pertama, pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Permintaan menunjukkan seberapa banyak orang ingin membeli suatu barang jika harga barang tersebut berubah. Ada juga hukum permintaan. Biasanya semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Sebaliknya, semakin tinggi harga, semakin sedikit barang yang diminta. Contohnya, jika harga es krim turun,
lebih banyak orang yang membeli es krim. Yang kedua, pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Penawaran menunjukkan seberapa banyak barang yang produsen bersedia jual pada harga tertentu. Hukum penawaran: semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ingin dijual oleh produsen. Sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah barang yang ditawarkan juga akan menurun. Contohnya, jika harga ponsel naik, perusahaan ponsel akan lebih banyak memproduksi dan menawarkan ponsel. Yang ketiga, interaksi permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran bekerja bersama-sama untuk menentukan harga pasar. Ketika permintaan lebih tinggi dari penawaran, harga akan naik. Sebaliknya, ketika penawaran lebih tinggi daripada permintaan, harga akan turun. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kan permintaan. Jika banyak orang ingin membeli buah mangga karena harganya murah, permintaan mangga akan tinggi. Contoh penawaran: jika petani bisa memproduksi banyak mangga karena harga yang tinggi, maka penawaran mangga juga akan banyak. Yang keempat, titik keseimbangan. Titik keseimbangan adalah titik di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, yang menghasilkan harga yang stabil. Di titik ini tidak ada kekurangan atau kelebihan barang di pasar. Di sini juga ada teori produksi. Teori produksi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu perusahaan atau produsen mengelola input atau faktor produksi menjadi output atau barang atau jasa. Tujuan utama teori ini adalah untuk memahami bagaimana perusahaan dapat memproduksi barang atau jasa dengan cara yang efisien dan optimal. Nah, secara sederhana, dalam teori produksi ada beberapa hal yang penting yang perlu dipahami. Yang pertama, faktor produksi. Ini adalah semua sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Ada 4 jenis faktor produksi. Yang pertama, tenaga kerja. Pekerja atau orang yang memberikan tenaga dan keterampilan. Yang kedua, modal. Uang atau alat-alat yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Yang kelima, sumber daya alam. Bahan-bahan alami yang digunakan dalam produksi seperti tanah, air, dan bahan tambang. Kewirausahaan. Kemampuan untuk mengorganisasi dan mengelola sumber daya lain untuk menghasilkan barang atau jasa. Terus ada juga fungsi produksi. Ini menunjukkan hubungan antara jumlah faktor produksi yang digunakan dan jumlah output yang dihasilkan. Fungsi produksi biasanya digambarkan dengan rumus matematika yang menunjukkan berapa banyak atau barang atau jasa yang bisa diproduksi dengan jumlah faktor produksi tertentu. Terus ada skala produksi. Ini berkaitan dengan bagaimana perubahan jumlah faktor produksi mempengaruhi jumlah output yang dihasilkan. Ada 3 jenis skala produksi. Skala produksi meningkatkan, increasing rate scale. Jika jumlah input meningkat, output meningkat lebih banyak. Terus skala produksi constant. Jika jumlah input meningkat, output juga meningkat dengan proporsi yang sama. Terus ada skala produksi menurun. Jika jumlah input meningkat, output meningkat tetapi dengan proporsi yang lebih kecil. Terus ada juga hukum produksi. Ada beberapa hukum yang dijelaskan dalam teori produksi. Salah satunya adalah hukum hasil tambahan yang menurun atau law of diminishing returns. Hukum ini mengatakan bahwa jika kita menambah satu faktor produksi seperti tenaga kerja, sementara waktu produksi lainnya tetap, maka hasil tambahan dari tenaga kerja yang ditambah akan semakin berkurang setelah titik tertentu. Terus ada juga efisiensi produksi. Efisiensi produksi terjadi ketika perusahaan mendapatkan produksi barang atau jasa dengan biaya minimum dan hasil maksimal.
Ini berkaitan dengan penggunaan yang optimal dari semua faktor produksi yang ada. Nah, dengan memahami teori produksi, perusahaan bisa menentukan untuk cara terbaik untuk menghasilkan barang atau jasa dengan biaya yang efisien dan tetap memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian struktur pasar. Struktur pasar adalah cara pasar terbentuk berdasarkan jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan, serta bagaimana penjual dan pembeli berinteraksi. Struktur pasar juga mempengaruhi harga dan persaingan di pasar. Fungsi struktur pasar yang pertama, menentukan harga. Struktur pasar menentukan bagaimana harga barang ditentukan. Misalnya, dalam pasar yang sangat kompetitif, harga cenderung rendah. Sebaliknya, pasar yang hanya ada satu penjual atau monopoli bisa menentukan harga lebih tinggi. Terus ada juga mempengaruhi persaingan, tergantung pada struktur pasar. Tingkat persaingan bisa berbeda di pasar dengan banyak penjual, persaingan yang tinggi. Sebaliknya, di pasar dengan sedikit penjual, persaingan lebih rendah. Terus membentuk kebijakan bisnis. Struktur pasar mempengaruhi bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya. Misalnya, perusahaan di pasar monopoli cenderung tidak terlalu khawatir dengan pesaing. Tapi di pasar yang sangat kompetitif, perusahaan harus inovatif agar tetap bertahan. Terus ada juga distribusi sumber daya. Struktur pasar juga mempengaruhi bagaimana sumber daya atau seperti tenaga kerja dan modal distribusikan. Misalnya di pasar yang kompetitif, sumber daya akan bergerak lebih efisien untuk memenuhi permintaan konsumen. Terus ada juga jenis-jenis struktur pasar. Pasar persaingan sempurna atau perfect competition, banyak penjual dan pembeli. Produk yang dijual identik dan tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar dari pasar. Harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Pasar monopoli hanya ada satu penjual yang menguasai pasar. Penjual ini memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Pasar oligopoli. Beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar. Masing-masing perusahaan memiliki pengaruh besar terhadap harga dan mereka bisa saling mempengaruhi. Ada juga pasar monopolistik. Banyak penjual, tetapi produk yang ditawarkan sedikit berbeda, misalnya dengan merek atau kualitas yang berbeda. Meskipun ada persaingan, masing-masing penjual memiliki sedikit kekuatan untuk menetapkan harga. Dengan memahami struktur pasar, kita bisa melihat bagaimana interaksi antara pembeli dan penjual mempengaruhi harga, kualitas barang, dan tingkat persaingan di pasar. Terus ada persaingan monopolistis, adalah jenis pasar di mana banyak perusahaan bersaing, tetapi produk yang mereka tawarkan sedikit berbeda satu sama lain. Setiap perusahaan memiliki sedikit kekuatan untuk menetapkan harga karena produk mereka memiliki ciri khas. Meskipun masih ada pesaing, dalam persaingan monopolistis, konsumen bisa memilih dari berbagai produk yang serupa tapi tidak identik. Berikut ada beberapa poin penting tentang persaingan monopolitis. Yang pertama, banyak penjual. Ada banyak perusahaan yang berjualan di pasar sehingga konsumen memiliki banyak pilihan. Terus ada yang kedua, produk yang dibedakan. Setiap perusahaan mencoba membuat produknya unik, seperti dengan menambahkan fitur khusus, merek atau rasa yang berbeda. Misalnya dalam pasar restoran cepat saji, meskipun ada banyak pilihan, masing-masing restoran memiliki menu atau rasa yang berbeda. Terus ada kemudahan masuk pasar. Perusahaan dapat masuk ke pasar ini karena meskipun mungkin butuh sedikit usaha karena produk harus memiliki daya tarik khusus. Terus ada juga kekuatan menetapkan harga. Karena produk sedikit berbeda, perusahaan memiliki sedikit kekuatan untuk menetapkan harga, tetapi tidak sebesar yang ada di pasar monopoli atau di mana hanya ada satu perusahaan. Contoh persaingan monopolistis adalah pasar restoran, pakaian, atau produk kosmetik.
Setiap perusahaan berusaha menawarkan sesuatu yang unik agar konsumen memilihnya, meskipun masih ada pilihan serupa dari pesaing lainnya. Terus ada pengertian pasar bebas. Pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana barang dan jasa dijual dan dibeli tanpa banyak aturan atau pembatasan dari pemerintah. Artinya, harga dan jumlah barang ditentukan oleh pemerintah atau kebutuhan dan penawaran atau kesediaan di pasar. Dalam pasar bebas, para produsen dan konsumen bisa bebas berinteraksi sesuai dengan kesepakatan mereka tanpa campur tangan dengan pemerintah. Contoh pasar bebas, misalnya jika banyak orang ingin membeli produk tertentu, produsen akan meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan tersebut. Sebaliknya, jika barang tertentu tidak banyak diminati, produsen akan mengurangi produksinya. Ini adalah cara pasar bebas bekerja. Kebijakan pemerintah dalam pasar bebas. Meskipun dalam pasar bebas, pemerintahan tidak terlalu banyak ikut campur, tetapi mereka tetap bisa mengeluarkan kebijakan untuk mengatur pasar agar tetap adil dan stabil. Beberapa kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam pasar bebas antara lain: yang pertama, pajak dan subsidi. Pemerintah bisa mengenakan pajak pada barang-barang tertentu atau memberikan subsidi pada produk-produk terpenting seperti pangan atau energi untuk membantu masyarakat. Terus ada peraturan perlindungan konsumen. Pemerintah menetapkan aturan untuk melindungi konsumen dari berbagai barang-barang yang berbahaya atau tidak memenuhi standar kualitas. Terus ada anti-monopoli. Pemerintah juga dapat mengatur perusahaan besar agar tidak mendominasi pasar sehingga mencegah terjadinya monopoli yang merugikan konsumen. Terus ada juga kebijakan impor dan ekspor. Untuk melindungi industri dalam negeri, pemerintah bisa menetapkan tarif impor atau membatasi impor barang dari luar negeri. Sementara mempromosikan ekspor, meskipun pasar bebas memberikan kebebasan dalam berbisnis, kebijakan pemerintah bertujuan untuk menjaga pasar agar tetap adil, kompetitif, dan tidak merugikan masyarakat. Terus ada juga kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Adalah dua alat yang utama yang digunakan pemerintah dan bank sentral untuk mengatur perekonomian suatu negara. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengelolaan pajak atau belanja negara. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah yang menggunakan dua instrumen utama. Terus ada juga pajak. Pemerintah bisa menaikkan atau menurunkan pajak untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kalau pajak naik, orang cenderung menghabiskan lebih sedikit uang sehingga ekonomi melambat. Sebaliknya, kalau pajak turun, orang cenderung belanja lebih banyak yang bisa mendorong ekonomi. Terus ada juga belanja pemerintah. Pemerintah juga bisa meningkatkan atau mengurangi pengeluarannya. Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur atau program sosial, belanja yang tinggi bisa merangsang pertumbuhan ekonomi. Sementara pengurangan belanja bisa digunakan untuk menahan inflasi atau utang negara. Contoh kebijakan fiskal, misalnya kenaikan pajak untuk menurunkan pengeluaran masyarakat dan mengurangi inflasi. Penurunan pajak untuk merangsang konsumsi dan perlu tumbuh ekonomi. Peningkatan belanja pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja dan merangsang perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter berfokus pada pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga di pasar yang dilakukan oleh bank sentral atau seperti Bank Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada dua instrumen utama dalam kebijakan moneter. Yang pertama, suku bunga. Bank sentral bisa menaikkan atau menurunkan suku bunga kalau suku bunga rendah.
orang cenderung meminjam uang dan belanja lebih banyak yang mendorong ekonomi. Sebaliknya, kalau suku bunga tinggi, orang lebih cenderung menabung dan mengurangi pengeluaran yang bisa mengurangi inflasi. Jumlah uang yang beredar, bank sentral juga bisa mengontrol jumlah uang yang beredar dengan cara membeli atau menjual surat berharga atau mengubah cadangan yang harus dimiliki bank. Contoh dari kebijakan moneter, penurunan suku bunga untuk merangsang pinjaman dan belanja, peningkatan suku bunga untuk mengurangi inflasi, operasi pasar terbuka, yaitu membeli atau menjual surat berharga untuk mengukur jumlah uang yang beredar. Perbedaan utama kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah melalui pajak dan belanja negara. Kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral melalui pengaturan suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Kedua kebijakan ini sering digunakan bersamaan untuk menjaga perekonomian agar tetap stabil, menghindari inflasi tinggi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi di mana suatu negara tidak hanya berinteraksi dengan kegiatan ekonomi di dalam negeri, seperti produksi dan konsumsi, tetapi juga terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan negara lain. Artinya, negara tersebut melakukan perdagangan interaksional, baik itu ekspor atau mengirim barang ke luar negeri, maupun impor atau membeli barang dari luar negeri. Secara lebih sederhana, perekonomian terbuka itu seperti sebuah pasar yang tidak hanya berisi orang-orang dari negara tersebut, tetapi juga dari orang-orang lain yang saling membeli dan menjual barang. Dalam perekonomian terbuka, negara juga dapat meminjam atau memberi pinjaman kepada negara lain dan investasi antar negara dapat terjadi. Beberapa ciri perekonomian terbuka. Yang pertama, ekspor dan impor. Negara menjual barang ke negara lain dan membeli barang dari luar. Kedua, arus modal. Ada pergerakan uang atau investasi dari dalam negeri ke luar negeri atau sebaliknya. Perdagangan internasional. Negara terlibat dalam perdagangan barang dan jasa antar negara. Keempat, keuntungan dari perekonomian terbuka adalah negara bisa mendapatkan barang yang tidak ada di dalam negeri atau lebih murah, serta bisa menjual produk unggulannya ke pasar global. Namun, risiko yang ada adalah ketergantungan terhadap kondisi ekonomi negara lain yang bisa mempengaruhi perekonomian negara tersebut. Perekonomian terbuka biasanya lebih berkembang karena adanya akses ke pasar internasional dan teknologi dari luar. Kesimpulan dari teori ekonomi adalah membantu kita memahami bagaimana orang dan negara membuat keputusan tentang cara menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang banyak. Dengan mempelajari teori ekonomi, kita bisa lebih paham bagaimana pasar bekerja, bagaimana harga terbentuk, dan bagaimana kebijakan ekonomi bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Sebagai penutup, teori ekonomi sangat penting untuk membuat keputusan yang lebih bijak, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kebijakan pemerintah. Semoga penjelasan ini membantu kita semua untuk lebih paham tentang dunia ekonomi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.